Zaldi berteriak-teriak dengan ucapan yang tidak jelas. Kemudian berdiri dengan mata terpejam mengikuti sesuatu. Jam menunjukkan pukul 02.00 dini hari. Ini merupakan malam pertama keluarga Pak Agung di rumah baru yang ditempati. Rumah yang dibangun dalam waktu 1 bulan belakangan ini. Rumah ini dibangun memang agak mendadak, karena sebelumnya Pak Agung mengontrak. Sudah 5 tahun Pak Agung mengontrak bersama keluarga tidak jauh dari tempat ia bertugas. Dan setiap tahunnya uang kontrakan naik. Lalu setelah bermusyawarah bersama istri, akhirnya Pak Agung sepakat untuk membeli tanah. Istri Pak Agung tidak suka tinggal di Perumnas dengan alasan lokasi di Perumnas yang serba terbatas dan tidak nyaman untuk ditinggali. Pak Agung juga suka menanam sayur dan menyukai lingkungan alam yang asri. Melalui rekomendasi seorang teman, akhirnya mereka membeli tanah yang berjarak sekitar 15 km dari tempat Pak Agung bertugas. Selama 1 tahun, tanah tersebut terbengkalai. Melalui pinjaman bank, akhirnya 2 hari menjelang habis kontrak, Pak Agung pun pindah rumah. Malam itu karena rumah masih baru, dan ruangan pun masih berantakan, akhirnya Pak Agung bersama kedua orang anaknya tidur di dalam satu kamar. Dan di saat itulah putra tertuanya terbangun dan berjalan dengan mata terpejam menuju pintu dan siap-siap untuk memanjat dinding karena pintu kamar dikunci. Beruntung Ibu Huriah, istri Pak Agung, terbangun, lalu membangunkan suaminya. "Ayah, ada apa dengan Zaldi ya? Kenapa dia berjalan sambil berbicara, berteriak-teriak?" bisik Ibu Huriah sambil bergidik ketakutan. Pak Agung pun bergegas mengikuti Zaldi dan berusaha memeluknya sambil membangunkannya. Akhirnya Zaldi pun terbangun seperti orang linglung. Zaldi merupakan putra pertama Pak Agung yang berumur 6 tahun, sedangkan putri keduanya masih tertidur nyenyak. Setelah bangun, Zaldi ditanya Ibu Huriah, "Ada apa, nak? Apakah ada yang mengajak Zaldi untuk pergi?" tanya Ibu Huriah. Zaldi hanya diam dan seperti orang linglung, dan seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian ia kembali tidur. Lokasi rumah tempat tinggal Pak Agung terletak di tepi jalan lintas, tapi agak jauh dari pusat keramaian. Jarak dengan tetangga kiri dan kanan berkisar 200-300 meter. Itu pun dipenuhi semak-semak, sedangkan di belakang merupakan hutan belantara. Rumah terletak di ketinggian jalan. Di sini jangankan untuk internet, untuk menelpon saja kurang lancar. Meski masih semi permanen, tapi sudah diloteng dan menggunakan lantai keramik. Papan dindingnya merupakan hasil dari ladang Pak Agung yang ditebang. Karena ingin cepat siap, maka langsung dipakukan tanpa menunggu kayu-kayu itu kering. Dan saat kayu-kayu sudah kering, maka terjadi perenggangan, sehingga jadilah rumah yang asri dan ramah lingkungan, karena memiliki lubang-lubang di dinding yang membuat angin lancar masuk ke dalam rumah. Suatu malam yang naas, saat jam menunjukkan pukul 01.30 dini hari, Pak Agung terbangun karena mendengar keributan di tepi jalan. Dengan penuh penasaran, ia pun keluar. Ibu Huriah hanya mengintip dari sela-sela dinding. Astagfirullah, yang terjadi adalah seorang pengendara sepeda motor berlumuran darah, sedangkan kendaraannya terpental dan berserakan di sepanjang jalan. Kendaraan yang lenggang melewatinya satu persatu. Pak Agung pun mendekat dan memeriksa kondisi korban yang ternyata sudah meninggal dunia. Kecelakaan di depan rumah Pak Agung memang hampir tiap minggu terjadi, terutama pada saat malam minggu dan hari hujan. Saat jalan lintas ramai dan korbannya adalah orang yang berasal dari daerah yang jauh karena tidak tahu lokasi dan medan jalan. Semua itu karena tepat di depan gerbang menuju rumah Pak Agung yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah terdapat lubang menganga di tepi jalan.
Karena jalannya lurus dan menurun merupakan kondisi yang membuat pengendara menambah kecepatan. Tapi siapa sangka ada lubang yang selalu memakan korban. Ini adalah korban ketiga yang meninggal di tempat semenjak Pak Agung menempati rumah tersebut. 2 orang sebelumnya, waktu subuh saat korban menuju lokasi kerjanya karena terhempas di lubang. Kemudian ditambah penyakit jantung. Barulah di rumah sakit menghembuskan nafas terakhir. Yang kedua pukul 20.00 di malam hari, seorang anak berumur 9 tahun. Ayahnya ingin mendahului mobil Fuso di depannya, tapi karena langsung memasuki lubang, kendaraan pun terjatuh. Malang, sang putra pun terlempar ke roda mobil Fuso. Tergilas langsung meninggal di tempat kejadian dengan kondisi isi kepala berceceran di jalan. Akhirnya saat ada keributan, suami Huria pun terkadang sudah sok karena sudah berkali-kali mengantarkan korban menuju rumah sakit. Tapi naluri untuk membantu korban pun tidak bisa dielakkan, karena memang jalan tersebut terpencil dan jauh dari keramaian. Jika terhambat, mungkin bisa memakan korban jiwa lebih banyak, karena ada juga korban yang tidak bergerak saat dibalikan oleh Pak Agung, ternyata masih bernafas. Dengan sigap Pak Agung menyetop kendaraan yang lewat untuk mengantar ke rumah sakit yang berjarak 1 km. Beruntung masih di jalan lintas, sehingga sopir yang di-stop untuk membawa korban tidak keberatan untuk membawa korban. Sementara barang-barangnya pun diamankan oleh Pak Agung. Kemudian menemui korban ke rumah sakit. Saat korban sadar ternyata mengalami kondisi patah tangan dan kaki. Setelah memberikan identitas dan membantu menelpon keluarga korban, Pak Agung pun kembali ke rumah. Setelah kondisinya pulih, korban dan keluarga pun menelpon dan menjemput barang-barangnya ke rumah Pak Agung. Untuk menutupi lubang di jalan, Pak Agung pun sudah berkali-kali menyiasati, memberi tanda jalan rusak dengan meletakkan daun kering, ban mobil, bahkan pohon kelapa. Ibu Huriah di pot bunga juga pernah. Tapi hanya dalam hitungan jam, semuanya berterbangan dan hancur karena kendaraan yang lewat. Saat diberitahu kepada teman yang bertugas di kabupaten, menurut mereka itu tanggung jawab proyek jalan tingkat provinsi. Jadi pusing juga karena kenalan Pak Agung tingkat provinsi tidak ada. Jika hari hujan, lubang tertutup aliran air yang sangat deras karena air di selokan yang meluap. Saat itulah kecelakaan yang mengerikan sering terjadi. Karena kondisi tersebut, rumah Pak Agung juga menjadi tidak stabil. Terdapat retakan-retakan di lantai dan di dinding. Patahan-patahan di tempat tertentu sehingga kondisinya semakin hari semakin parah. Sampai-sampai retakannya membuat 2 buah WC di arah belakang keluar dari rumah. Karena kondisi tersebut, Ibu Huria tidak berani untuk sendirian di rumah, baik siang apalagi di malam hari. Pernah suatu hari di hari libur Pak Agung terlambat pulang, sehingga Ibu Huria bersama anaknya dengan perasaan takut menunggu di rumah. Saat sore hari, mereka bermain-main di halaman rumah. Sayup-sayup azan maghrib berkumandang. Ibu Huria siap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Ketika akan memasuki rumah, Ibu Huria melihat seekor ular sebesar lengan menuju rumahnya. Karena ketakutan, Ibu Huria membatalkan memasuki rumah tersebut sambil memperhatikan ular. Apa yang terjadi? Ternyata ular tersebut menuju rumah Ibu Huria yang letak pas di tengahnya. Di sana ada lubang dan celah dinding yang menganga mengarah ke dalam tanah. Lalu ular tersebut masuk ke dalamnya dan menghilang. Karena sudah gelap dan penuh ketakutan, Ibu Huria kembali memasuki rumahnya, mengajak anak-anaknya untuk melaksanakan sholat maghrib meski mereka masih kecil-kecil. Kemudian membaca Al-Quran dan menghidupkan murotal MP3 dari handphone, dengan harapan jika yang terlihat adalah iblis tidak akan mengganggu keluarganya. Suatu malam Ibu Huria melaksanakan tahajud pukul 02.00 dini hari. Dan seperti biasa, selesai sholat biasanya iseng mengintip di lubang dinding suasana di luar. Burung hantu sudah beberapa hari berbunyi di belakang rumah. Ada sebatang pohon karet yang sudah besar batangnya. Di sana terdapat tumbuhan paku yang sudah berkembang di salah satu pokok batangnya. Mungkin dia merasa nyaman di sana sambil berbunyi. Kuk, kuk, kuk. Kemudian diam. Setelah beberapa saat berbunyi lagi bersama dinginnya malam membuat bulu kuduk merinding mendengarnya.
Saat mengintip, Ibu Huria melihat sesosok hitam menuju rumahnya. Pelan-pelan ia membacakan ayat kursi. Perlahan-lahan sosok itu pun menjauh dan menghilang. Setiap tahun kondisi rumah Pak Agung semakin parah. Retakan di kamar dan dalam rumah bertambah besar. Hingga suatu hari, ketika Zaldi berteriak-teriak sambil tidur. Tidak mau, teriak Zaldi sekuat-kuatnya. Pak Agung bergegas menuju kamar anak-anak beserta istri. Mereka sibuk membacakan ayat kursi dan lain-lain. Tetapi Zaldi tetap berteriak-teriak seperti tidak kenal orang tuanya. Setelah 5 menit berlalu, Zaldi pun kembali tenang. Dia bercerita diajak main oleh 3 orang teman, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Temannya tersebut mengajak Zaldi untuk berenang ke sungai. Karena Zaldi tidak bisa berenang, dia pun menolak. Tiba-tiba, ketiga temannya sudah berubah menjadi sangat menyeramkan. Si bungsu yang masih berumur 4 tahun pun ikut mengatakan, "Mama, kucing yang mengganggu abang sudah pergi lewat jendela kamar dan larinya sangat cepat," sambil menunjuk ke arah jendela. Ibu Huria pun memperhatikan tidak ada kucing di sekitar tersebut. Malam itu, mereka pun tidur satu kamar sampai pagi. Keesokan harinya, Pak Agung pun menemui tetangga yang tidak jauh dari rumah dan menceritakan semua kejadian yang sering terjadi di rumahnya. Tetangganya pun bercerita bahwasanya dahulu lokasi tempat rumah Pak Agung merupakan lokasi pertempuran para pejuang melawan penjajah. Beberapa kali korban jatuh di sana. Bahkan pernah suatu ketika semua pejuang Indonesia dihabisi oleh Belanda. Yang selamat hanya 1 orang, itu pun menggunakan taktik dengan melumurkan darah temannya yang sudah meninggal. Saat Belanda sudah pergi, hanya beliau sendiri yang masih hidup. Sehingga banyak kemungkinan yang terjadi, karena memang banyak keanehan yang terjadi. Jika suami dan anak-anak sudah tidur, Ibu Huriah tidak berani untuk beraktivitas karena merasa ada yang mengawasi. Bahkan, sering terkejut seolah-olah ada yang datang. Pernah juga saat bulan purnama, seseorang datang mengetuk pintu sambil minta tolong. Di tangannya seperti menggendong bayi. Saat Ibu Huria membacakan ayat kursi, dia pun pergi dan menghilang. Di kejauhan, sering anjing-anjing menggonggong. Anak-anak juga sering melihat bayangan hitam lalu kemudian menghilang. Modal Pak Agung dan keluarga untuk bertahan adalah karena merasa nyaman di rumah sendiri dengan meningkatkan ibadah, berzikir, dan selalu menghidupkan MP3 murotal melalui speaker sepanjang malam. Kami tidak tahu sampai kapan semua ini berakhir.